India menjadi negara yang cukup populer di dunia dengan industri hiburannya yang biasa disebut dengan Bollywood. Dengan ketertarikan masyarakat luas dengan dunia Bollywood, maka tak heran jika informasi terkait negara ini pun banyak dicari. India juga termasuk negara dalam penduduk yang terbanyak di posisi 2. Penduduk yang ada di India jumlahnya mencapai 1,26 miliar jiwa, di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu. Kemudian kita akan membahas letak astronomis India. Selain dikenal sebagai negara dengan penduduk terbanyak, India juga dikenal sebagai negara yang luas wilayahnya dan terbesar dengan urutan ke-7. Luas keseluruhan wilayah India sendiri tercatat 3,28 juta kilometer persegi. Berikut ini letak astronomis India. Terdapat garis lintang dengan 8 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara. Garis bujur 68 derajat bujur timur hingga 97 derajat bujur timur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai letak geografis India. Dilihat dari segi sejarahnya, India dulunya dijajah oleh Inggris kurang lebih 300 tahun lamanya. Kemudian, di tanggal 15 Agustus 1947, India akhirnya bisa memperoleh kemerdekaan. Nah, saat itu India masih menjadi salah satu dengan negara Pakistan. Meski demikian, kini India sudah berpisah dari negara Pakistan dan ibu kota India adalah New Delhi. Berikut ini letak geografis India. Dari wilayah India Utara, ini langsung berbatasan dengan Cina, Nepal, dan Bhutan. Kemudian di wilayah India bagian selatan, ini langsung berbatasan dengan negara Sri Lanka serta Samudra Hindia. Kemudian di wilayah India bagian timur, ini langsung berbatasan dengan beberapa negara seperti Myanmar, Teluk Benggala, dan Bangladesh. Kemudian di wilayah India bagian barat, ini langsung berbatasan dengan negara Pakistan dan Laut Arab. Jika dilihat dari letak geologis India, negara India ini memiliki iklim tropis dan subtropis, di mana iklimnya dipengaruhi oleh angin muson. Letak geologis India sendiri sangat berkaitan dengan bentang alamnya. Jika dilihat kembali, maka berikut ini merupakan hal-hal penting tentang alam India yang harus kalian ketahui, terutama di kawasan pegunungan Himalaya yang berada di bagian utara. Ini kawasannya terdiri dari dataran tinggi dan juga pegunungan. Jika dilihat dari kawasan tengah, ada daratan dan rendah Gangga. Daerah ini merupakan daerah di India yang dikenal subur lantaran dilalui beberapa sungai, yakni Sungai Gangga serta Sungai Brahmaputra. Penduduk di daerah tengah India ini mayoritas memiliki profesi sebagai petani karena pertaniannya yang sangat subur. Kesuburan tersebut menjadikan India dikenal sebagai pemasok padi, gandum, kentang, hingga tebu ke beberapa negara. India memiliki ekonomi yang berbeda dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan keempat terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang sangat besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan PPP hanya $3.262 Amerika Serikat yang berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga, dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi hasil teknik kimia dan hasil kulit, sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah 69,18 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor sekitar 89,33 miliar dolar Amerika Serikat. Mayoritas penduduk di India beragama Hindu 79,8%, dan Islam 14,23%, Kristen 2,30%, Syikh 1,72%, dan sisanya Buddha 0,70%.
Sensus penduduk India tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk India sudah mencapai 1,2 miliar penduduk. Nah, bentuk pemerintahan pada sistem pemerintahannya, India itu menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang biasanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali. Perdana Menteri India adalah pemimpin partai-partai besar yang menangi pemilihan umum legislatif. India dibagi kepada 28 negara bagian yang kemudian dibagi kepada distrik, 6 wilayah persatuan dan wilayah ibu kota nasional Delhi. Negara-negara bagian memiliki pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan atau union government. Meski beberapa di antaranya memiliki pemerintahan yang dilantik. Nah, India ini memiliki beberapa kawasan dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Batas-batas politik India mencakup berbagai bioma gurun, pegunungan tinggi, dataran tinggi, hutan tropis dan subtropis, rawa, dataran, padang rumput, daerah sekitar sungai, serta kepulauan-pulau. Ini menjadi tuan rumah 4 hotspot keanekaragaman hayati: Himalaya, Ghats Barat, wilayah Indo-Burma, dan Sundaland. Ini termasuk kelompok kepulauan. India sebagian besar terletak di alam Indomalaya, dengan hulu Himalaya membentuk bagian dari alam Palearktik kontur 2000 hingga 2500 meter, dianggap sebagai batas ketinggian antara zona Indomalaya dan Palearktik. India menampilkan keanekaragaman hayati yang signifikan. Salah satu dari 17 negara megadiverse adalah rumah bagi 7,6% dari semua mamalia, 12,6% dari semua unggas, 6,2% dari semua reptil, 4,4% dari semua amfibi, 11,7% dari semua ikan, dan 6,0% dari semua spesies tumbuhan berbunga. Wilayah ini juga sangat dipengaruhi oleh musim panas yang menyebabkan perubahan musim yang besar pada vegetasi dan habitat. India merupakan bagian besar dari zona biogeografis Indomalaya dan banyak dari bentuk bunga dan fauna yang menunjukkan kedekatan Melayu dengan hanya sedikit taksa yang unik di wilayah India. Bentuk uniknya termasuk keluarga ular Uropeltidae yang hanya ditemukan di Ghats Barat dan Sri Lanka. Nah, flora fauna di India telah dipelajari dan dicatat sejak masa awal dalam tradisi rakyat yang kemudian oleh para peneliti mengikuti pendekatan ilmiah yang lebih formal. Hukum permainan dilaporkan dari abad ke-3 SM. Sedikit di bawah 5% dari total kawasan ini secara resmi diklarifikasi sebagai kawasan lindung. India adalah rumah bagi beberapa mamalia besar yang terkenal, termasuk gajah Asia, harimau bunga, harimau Bengal, singa Asia, macan tutul, dan badak India. Beberapa dari hewan ini berurat berakar dalam budaya, sering dikaitkan dengan dewa. Mamalia ini penting untuk wisata satwa liar di India, dan beberapa taman nasional serta suaka marga satwa memenuhi kebutuhan. Beberapa mamalia lainnya seperti kerbau, nilgai, gaur, dan beberapa spesies rusa dan antelop. Nah, beberapa anggota keluarga anjing seperti serigala India, rubah Bengal, serigala emas, dan anjing dole atau liar juga tersebar luas. Itu juga rumah bagi hina bergaris, banyak hewan yang lebih kecil seperti kera, lutung, dan spesies luwak sangat terkenal karena kemampuannya untuk hidup di dekat atau di dalam wilayah perkotaan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.